Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah dengan NIM 200311100109 dari kelas Agroteknologi C Universitas Trunajaya Madura. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah artikel yang membahas tentang analisis kelayakan finansial usaha tani anggur Prabu Bestari. Berikut ini merupakan contoh artikelnya untuk tanaman tahunan, yakni anggur Prabu Bestari yang dianalisis kelayakan finansial usaha taninya dengan 4 metode perhitungan. Metode perhitungan analisis kelayakan usaha tani yang pertama yakni Net BC atau Net Benefit Cost Ratio. Net BC digunakan untuk menghitung perbandingan antara selisih biaya manfaat yang positif dengan biaya manfaat yang negatif. Dalam analisis ini, data yang diutamakan adalah besarnya manfaat yang didapat. Kriteria yang diperoleh dari perhitungan net BC antara lain, jika net BC lebih besar dari 1, maka usaha tani dianggap menguntungkan. Dan apabila net BC sama dengan 1, maka usaha tani tersebut dinyatakan tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Sedangkan jika net BC nilainya kurang dari 1, maka usaha tani tersebut dianggap merugikan. Metode perhitungan yang kedua yakni Net Present Value. Net Present Value merupakan selisih antara benefit atau penerimaan dengan cost atau pengeluaran yang telah di present value-kan, di mana suatu proyek dikatakan layak untuk dijalankan apabila menghasilkan NPV-nya lebih besar dari 0. Bila NPV kurang dari atau sama dengan 0, maka proyek tersebut dikatakan tidak layak untuk dijalankan. Metode yang ketiga yakni Internal Rate of Return atau IRR. Nilai IRR menunjukkan kemampuan suatu investasi atau usaha dalam menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang bisa dipakai. Suatu usaha layak dijalankan apabila nilai IRR-nya lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku pada saat usaha tani tersebut diusahakan atau dijalankan. Metode yang keempat dikenal dengan payback period, yang merupakan jangka waktu atau periode yang diperlukan petani untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk berinvestasi melalui usaha tani budidaya anggur tersebut. Berikut ini merupakan tabel biaya investasi awal yang digunakan usaha tani anggur Prabu Bestari. Per hektarnya diketahui 600 pohon di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Didapatkan total biaya investasi awal sebesar Rp22.330.000. Selanjutnya merupakan tabel biaya produksi rata-rata per hektar per tahun dalam usaha tani anggur Prabu Bestari di Kecamatan Wonoasih. Didapatkan biaya produksi rata-rata yang dibutuhkan dalam usaha tani anggur Prabu Bestari yakni sekitar Rp34.325.668 per hektar per tahun, yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp5.579.500 dan biaya variabel sebesar Rp28.746.168. Pada tabel ketiga ini merupakan tabel biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani dan penerimaan juga pendapatan yang diperoleh oleh petani usaha tani anggur Prabu Bestari ini, di mana sebesar Rp365.586.685 yang dihasilkan selama 10 tahun, dan jika dirata-rata biaya yang dikeluarkan yakni Rp33.235.153 per hektar per tahun dari biaya produksi yang diperlukan oleh petani, dan juga total penerimaan yang didapat diperoleh sebesar Rp558.598.096 per hektarnya, dan jika dirata-rata maka penerimaan petani adalah sebesar Rp50.781.645 per tahun. Berdasarkan data biaya dan penerimaan tersebut dihasilkan, pendapatan usaha tani anggur Prabu Bestari selama 10 tahun menghasilkan sebesar Rp192.786.406
yang artinya dari usaha tani tersebut, seluas 1 hektar rata-rata penerimaan atau keuntungan petani yang diperoleh per tahunnya yakni sebesar Rp17.526.036. Berikut ini merupakan hasil perhitungan analisis kelayakan finansial usaha tani yang telah diperoleh oleh penulis artikel tersebut. Jika dijabarkan, yakni sebagai berikut. Suatu usaha layak dikembangkan apabila nilai net BC-nya lebih besar dari 1. Nah, hasil perhitungan net BC dalam analisis usaha tani anggur ini menghasilkan nilai 1,85 sehingga usaha tani tersebut dikatakan layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, usaha tani dikatakan layak karena memenuhi kriteria investasi yakni memiliki nilai NPV yang positif atau NPV lebih besar dari 0. Hasil perhitungan NPV dengan tingkat suku bunga sebesar 14% menghasilkan NPV sebesar Rp54.192.293 dan nilai itu menunjukkan nilai NPV positif sehingga disimpulkan bahwa usaha tani anggur Prabu Bestari layak untuk dikembangkan. Selanjutnya nilai IRR 28,67%, yang artinya lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku yang besarnya 14%. Artinya sampai tingkat suku bunga tersebut dikatakan layak untuk digunakan. Selanjutnya, payback period atau jangka waktu pengembalian modal investasi usaha tani anggur tersebut, yakni dalam jangka 5 tahun 4 bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tingkat suku bunga 14%, usaha tani anggur ini masih layak untuk dikembangkan karena payback periodnya tidak melebihi umur ekonomis tanaman anggur yaitu 10 tahun. Selain menggunakan 4 komponen perhitungan yang telah dijelaskan pada sebelumnya, kita juga bisa menggunakan analisis sensitivitas, di mana bisa menentukan apakah usaha tani tersebut bisa dikatakan layak digunakan atau dijalankan, ataukah sudah tidak layak jika terjadi perubahan beberapa indikator. Seperti halnya apabila kenaikan biaya produksi sebesar 10% pada tingkat suku bunga bank 14% akan menghasilkan nilai net BC rasio sebesar 1,49, NPV sebesar Rp34.737.561, IRR sebesar 23,09%, dan jangka waktu pengembalian modal investasi menjadi 5 tahun 9 bulan. Nah, dalam hal ini, hasil itu menunjukkan bahwa usaha tani anggur Prabu Bestari masih layak untuk dikembangkan. Yang kedua, apabila penurunan penerimaan akibat penurunan harga sebesar 15% akan menghasilkan net BC sebesar 1,25, NPV sebesar Rp16.881.351 dan IRR sebesar 17,93% dengan payback period selama 6 tahun 1 bulan. Nilai-nilai dari tiap kriteria investasi di atas merupakan indikasi bahwa usaha tani anggur Prabu Bestari masih layak dijalankan. Sedangkan akibat adanya perubahan indikator penurunan penerimaan akibat penurunan jumlah produksi tanaman hingga 25% dengan tingkat suku bunga bank masih 14%, akan menyebabkan terjadinya perubahan nilai net BC sebesar 0,88. Sedangkan NPV menjadi bernilai negatif yaitu sebesar Rp7.992.610 dan nilai IRR diperoleh sebesar 10,01%. Sedangkan jangka waktu pengembalian modalnya selama 6 tahun 9 bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha tani anggur Prabu Bestari tidak layak dikembangkan pada kondisi terjadi penurunan jumlah produksi sebesar 25%. Cukup sekian penjelasan dari saya dengan contoh artikel analisis kelayakan finansial usaha tani anggur Prabu Bestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.